Rumput SUGBK rusak usai konser K-pop. PSSI mengatakan, tenang, lawan Irak dan Filipina sudah oke lagi. Ya, siklus kualifikasi Piala Dunia, waktunya Sinteyong bikin timnas Indonesia gantian selamatkan muka ASEAN. Kekaguman Sinteyong dengan sikap pemain timnas Indonesia. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda bersama saya. Ya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengomentari situasi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno yang rusak setelah konser K-pop baru-baru ini. Ia menjamin bahwa rumput SUGBK bakal pulih untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Dan seperti yang sudah diketahui, pada awal Juni nanti Timnas Indonesia akan menggelar laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Irak dan Filipina untuk dua pertandingan terakhir grup F. PSSI memilih SUGBK sebagai venue dua pertandingan krusial ini. Namun baru-baru ini ada kendala dengan rumput Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut. Pada hari Sabtu kemarin, SUGBK digunakan untuk konser salah satu grup K-pop, yaitu NCT Dream. Beredar di media sosial kondisi rumput SUGBK yang rusak akibat konser tersebut. Lalu bagaimana tanggapan PSSI mengenai situasi tersebut? Ya, baru-baru ini Arya Sinulinga dimintai keterangan terkait penggunaan SUGBK sebagai venue konser, padahal tidak lama berselang akan ada pertandingan penting Timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa SUGBK bukan aset dari PSSI, sehingga PSSI tidak bisa melarang pengurus SUGBK menyewakan stadion itu untuk konser. Ya kan, setelah konser kemarin yang pertama kita perlu tahu bahwa kan GBK bukan punya PSSI ya. Kita tuh kan juga istilahnya menyewa, kata Arya. Pada kesempatan yang sama juga, Arya meminta masyarakat untuk tidak panik karena pengurus SUGBK memberikan jaminan bahwa kondisi rumput sudah oke kembali menjelang laga melawan Irak dan Filipina tersebut. Kita juga sudah menghubungi pengurus GBK tadi malam setelah konser itu dan menanyakan bagaimana kondisi rumputnya. Nah, kata mereka nanti rumputnya setelah 5 hari lagi bakal bangun lagi setelah tertindih penutupnya. Dan setelah itu akan dikasih pupuk rumputnya. Kemudian 6 hari lagi rumputnya bakal bagus lagi. Mereka menjamin rumputnya bakal baik lagi, kata Arya. Ya, lebih lanjut Arya juga menegaskan bahwa PSSI tidak akan lepas tangan terkait kondisi rumput SUGBK ini. Ia menyebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah memberikan perintah untuk mengawal kondisi rumput SUGBK agar kondisinya fit menjelang dua partai krusial tersebut. Ya kan, ini rumput SUGBK diperhatikan Pak Ketua Umum kita ya. Sehingga Pak Ketua Umum meminta kami supaya kita periksa ataupun juga selalu mengontrol kondisinya. Jadi ya semoga saja rumput GBK bisa kita pakai untuk timnas kita dan bisa memenangkan pertandingan tersebut, kata Arya menegaskan. Ya, sementara itu tercatat baru Thailand dan Vietnam yang pernah meloloskan diri ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Thailand mencatatkan sejarah mentereng tersebut pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia. Dapat dikatakan Thailand menjadi negara pertama kawasan ASEAN yang berhasil tembus ke fase tersebut. Sementara Vietnam gantian menjadi wakil tunggal ASEAN yang lolos ke fase yang sama di kualifikasi Piala Dunia 2022. Kini, Timnas Indonesia berkesempatan untuk mencetak sejarah baru mengikuti Thailand dan Vietnam. Timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos perdana dan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan Timnas Indonesia bisa menjadi negara pertama ASEAN yang lolos ke ronde tersebut pada edisi kali ini. Yang merujuk pada klasmen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua yang segera memasuki dua laga pamungkas. Timnas Indonesia memang menjadi wakil Asia Tenggara yang punya peluang paling besar untuk lolos ke ronde ketiga. Tergabung dengan Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F, Timnas Indonesia sejauh ini mampu bersaing secara positif. Sempat kewalahan pada dua laga pembuka di babak penyisihan, tapi penampilan Garuda menanjak di dua laga berikutnya. Ya, kemenangan ganda meyakinkan yang diraih Timnas Indonesia atas Vietnam membuat Garuda diambang sejarah. Dengan perolehan 7 poin, Timnas Indonesia kini berhak bercokol di posisi kedua klasmen. Jarak poin Timnas Indonesia dengan Irak yang menduduki puncak klasmen dan sudah lolos yakni sebanyak 5 angka. Sementara selisih poin antara Timnas Indonesia dengan Vietnam dan Filipina yang menjadi rivalnya cukup ideal. Jarak dengan Vietnam berselisih 4 poin, sedangkan selisih dengan Filipina terpaut dengan 6 angka. Maka dengan menyisakan 2 laga, Timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos minimal sebagai runner-up ke ronde ketiga.
Jikalau mampu meraih satu kemenangan atau 1 poin saja dari 2 laga sisa, Garuda bakal otomatis untuk lolos ronde ketiga. Berkaca dari hal itulah, timnas Indonesia benar-benar tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan lolos perdana ke ronde ketiga. Apalagi kelolosan ke ronde ketiga otomatis juga akan menyegel tiket langsung ke putaran final Piala Asia 2027. Alhasil, Sinteyong tentu ingin membawa timnas Indonesia mencetak sejarah ganda tersebut pada kesempatan kali ini. Sementara rival sekawasan timnas Indonesia berada dalam kondisi sebaliknya alias malah terpojokkan, seperti Thailand yang terancam gagal lolos ketiga karena masih menempati posisi di luar 2 teratas di klasmen. Dengan 4 poin saja, Thailand berada tepat di bawah Korea Selatan dan China dengan 7 poin di grup C. Thailand harus mampu memenangkan 2 laga sisa pada bulan depan jika ingin lolos ke ronde ketiga kualifikasi. Lalu Vietnam yang berada dalam grup yang sama bersama dengan Indonesia berada dalam situasi lebih sulit karena selain harus menang di 2 laga sisa, Vietnam perlu berharap timnas Indonesia terpeleset pada waktu bersamaan. Sedangkan nasib Malaysia juga berada di ujung tanduk setelah menelan kekalahan beruntun di grup yang ditempati. Dengan 6 poin, Malaysia tertinggal 3 angka dari Kyrgyzstan dan juga Oman yang menempati posisi 2 teratas. Sama dengan Thailand dan Vietnam, Malaysia juga perlu berharap salah satu negara tersebut terpeleset di 2 laga sisa. Sementara negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Filipina, sampai Myanmar sudah mustahil untuk lolos ke ronde ketiga. Ya, sementara itu pelatih Sinteyong mengaku kagum dengan sikap para pemain timnas Indonesia yang tidak pernah mengeluh selama menjalani latihan dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut diungkapkan Sinteyong dalam acara Meet and Greet di Senayan Park, Jakarta Pusat pada Minggu sore tadi. Sinteyong yang tercatat menukangi timnas Indonesia dan U23 mengatakan, "Ya, pertama-tama terima kasih kepada pemain timnas ya. Saya sangat mengapresiasi para pemain karena mereka selalu mengikuti arahan dari saya. Walaupun porsi latihan banyak, taktik, tetapi mereka tanpa ada keluhan tetap mengikutinya. Dan itulah yang membuat sepak bola Indonesia akan berkembang. Dan karena itu juga saya sangat bangga dengan para pemain timnas Indonesia sekarang," kata pelatih asal Korea Selatan itu. Sebelumnya Sinteyong sudah melatih tim nasional Indonesia sejak Januari 2020. Kala itu Sinteyong ditunjuk oleh PSSI pimpinan Muhammad Iriawan atau yang biasa dipanggil dengan akrab dengan Iwan Bule. Terbaru Sinteyong diganjar perpanjangan kontrak sampai 2027 dari PSSI di bawah komando Erick Thohir. Ya, masa bakti Sinteyong diteruskan berkat mencapai target yang sudah dibebankan oleh PSSI. Yang pertama, Sinteyong mampu meloloskan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Yang kedua, Sinteyong mengantarkan timnas U23 Indonesia keluar sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024 Qatar. Padahal PSSI hanya menargetkan Sinteyong agar bisa membawa timnas U23 Indonesia untuk lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024.